YouTuber, dasar-dasar channel YouTube, bedah ide konten, barangkali masih bingung mau konten apa ya, terutama yang pemula. Terus riset konten, analisis di YouTube Studio, terus mengenal aplikasi, menginstal aplikasi. Ini nanti ke IE aja ya, larinya kita. Terus belajar praktek. Ya, di hari kedua nanti mungkin kita banyak di praktek juga karena goalnya pulang dari sini langsung bisa action gitu. Itu materinya, goal belajarnya, semangat menjadi YouTuber. Yang kedua banyak ide konten pastinya. Kuasai teknik membuat konten, menguasai teknik editing hanya dengan handphone, bahkan untuk beberapa channel. Kuasai teknik ternak akun YouTube, bagaimana kita bisa ternak dengan cara mudah, murah dan efisien. Pahami kaidah channel yang menghasilkan. Jadi tidak semua channel menghasilkan, walaupun channelnya mahal, walaupun produksinya mahal ya. Tidak semua channel bisa monet cepat ya mas. Jadi ada channel-channel yang bisa monet cepat, ada juga channel yang memang butuh waktu bisa sampai 3 bulanan. Kalau channel hujan berapa pak? Paling cepat 4 bulan. 4 bulanan, betul. Jadi di 3 bulanan benar-benar harus sabar. Biasanya di bulan keempat baru ada ledakan ya. Itu pun kalau konsisten di 3 bulan. Ini udah masuk semua kan? Ya. Oke. Terus mampu membuat tim, bahkan membuat kampung YouTuber. Produktif di YouTube menghasilkan uang, mendapatkan ilmu, coach, support system, baik itu alumni-alumni atau grup-grup WA ya nantinya yang bisa menjadi support system untuk kita ke depan sambil praktek, sambil improvisasi, sambil update ilmu di sana. Kalau Mas Taufik nggak ke grup alumni yang online itu ya? Enggak. Oh iya ya, yang mulai angkatan 14 kalau nggak salah yang ada di situ. Nah ini gambarnya dilalah, ini yang Tribun nih. Ini orang Tribun. Kalau ini orang MNC nih. Ini Jakarta juga. Oke, selanjutnya. Jadi perjalanan menemukan ilmu yang organik ini. Dan ternyata yang organik lebih dahsyat menurutku. Walaupun memang butuh waktu, butuh ketekunan terutama dan kesabaran tentunya. Jadi di awal Covid 2020 ya, waktu itu saya ngonten itu meneruskan dari YouTube saya yang dari tahun 2012 yang ternyata monetnya tahun 2019. Dan setelah monet nggak ada hasilnya, padahal kontennya mahal. Bukan hanya mahal, tapi memang capek bikinnya. Ini, dulu aku ngonten sound system. Jadi saya ngonten dulu itu menggunakan ini box aksesoris 10U. Nah, standar ya, hanya tutup depan dan belakang. Finishingnya tetap HPL ya. kan YouTuber banget ya kayak gitu. Ya kan? Review atau mungkin membuat sesuatu gitu kan. Kayak gini sampai berdebu-debu, gatel ya, kesel ya kan. Walaupun ini memang barangnya bisa dijual atau pesanan ya. Memang benar, tapi jadi bikin lama ketika kita dipakai buat ngonten. Mau gerenda apa, mau motong kayak gini pakai meter saw ya, atau pakai ini pakai namanya saw apa ya? Pokoknya saw lah ya. Kalau meter saw yang buat aluminium ya. Nah, itu kita harus nyiapin angle kamera ya kan? Gitu kan? Mau bolongin aja kameranya harus siapin dulu di sini kayak gini kan? Dipas-pasin dulu padahal seharusnya sudah selesai. Nah, itu kan jadi lebih lama loh. Di situ. Harapannya di situ dapat income ya. Ternyata nggak ada income-nya. Sebulan paling dapat 150.000 ya kan. Itu nggak sesuai dengan effort yang kita keluarkan. Sehingga ya akhirnya di tahun 2021 kenal YouTube VPN namanya ya. Saya diiming-imingi teman, ada yang open class malah YouTube VPN, gimana caranya kita menghasilkan uang dari YouTube tapi melalui jalur hitam kalau ini VPN. Jadi kita pakai 40 karyawan waktu itu, 3 shift 24 jam nonstop, berhenti hanya 1 jam di jam 7 sampai jam 8 pagi itu untuk istirahat handphone lah ya. Nah, saya menggunakan sekitar 120 handphone di sini dengan jaringan LDP itu.
Jadi per orang saya kasih pakai rak itu 16 handphone. Ada yang kadang sampai 32. Jadi antara 8 minimal sampai 32. 3 rak ya. Itu nonton terus menggunakan VPN Amerika sehingga iklan yang masuk kan Amerika. Setiap iklan kita klik, kan orang yang masang iklan kalau iklannya diklik duitnya berkurang. Nah, masuklah ke yang punya video. Jadi pendapatan YouTube itu yang akan kita yang akan kita tuju adalah nanti yang dari iklan. Jadi orang nonton ada iklannya, yang masang iklan pasti duitnya saldonya berkurang. Itu namanya RPM, CPM, klik per mil. Jadi 1000 klik berapa bayarnya? Rata-rata kalau iklan Indonesia kan di 10.000 sampai 15.000. Kalau yang konten-konten kayak AI ya, itu rata-rata di 10 sampai 12.000 lah. Ketika orang bayarnya segitu per 1000, maka yang punya video per 1000 namanya RPM, revenue per mil. Per 1000-nya revenue-nya berapa? Itu 55% dari CPM. Jadi kita dapatnya itu sekitar 5.500 sampai 6.500 per milnya. Nah, di situ kalau yang masuk iklan lokal Indonesia. Kalau Amerika itu bisa gede banget. Jadi berapa Mas RPM-nya? Pertama 1.000. Pertama. Kalau Indonesia pertama itu 50 rupiah. 500 200 rupiah naik. Tapi nggak nyampe seminggu dia udah 5.000-an kok. Pertama 200.000. Terus? turun. Oh turun malah. Turun. Oh malah turun. Bisa naik. Paling gede pernah? Paling gede 220 nggak tahu. 220.000 ya per 1000. Wah, berarti kalau ada 1000 penonton, 1000 view dapat 200.000. Iya. Bener kan? Iya. Kalau satu iklan. Kalau 2 iklan berarti kali 2, Mas. Kan pertama ada 2 iklan tuh di YouTube di awal video. Iklan yang nggak bisa di skip sama yang bisa di skip. Ya kan? Jadi kalau iklan Indonesia ngitungnya asal ditonton 1 juta, duitnya rata-rata 10 juta. Bener ya? Iya. Kalau luar berapa Mas? Misal penontonnya sampai 1 juta. 1 juta. Pernah nggak? Pernah. Berapa duitnya? Ada yang nggak Amerika semua sih Mas. Oh nggak Amerika semua sih ya? Dia campur. Luar negeri tapi nggak Amerika Luar semua. negeri. Karena kita ada di angkatan pertama itu kontennya Amerika semua. 90% Amerika. Itu misalnya gajinya 30 juta, yang 28 itu Amerika. Yang 2 juta Indonesia lokal, yang lain pokoknya yang lain. Jadi penyumbang terbesarnya itu sekitar 90%-an itu dari Amerika. Sekitar 28 juta. Ada namanya Mas Rahmat, nanti kita ulas kontennya seperti apa. Dia hanya konten sebulan sekali itu. Bahkan pernah 6 bulan nggak konten karena ibunya sakit, itu di angka 20 juta lebih penghasilannya masih. 6 bulan nggak di konten Mas. Berarti kuat banget kontennya. Memang kuat banget kontennya. Jadi nggak ada matinya dia kontennya itu ya. Oke, ini waktu itu bulan pertama saya gajian, tapi belum banyak ya. Ini kita kelola 12 akun. Terus tumbang di bulan kedua. Bulan kedua udah nangkring sekitar hampir setengah miliar di 12 akun itu. Tapi akhirnya nggak cair karena tanggal 5 Februari 2022 bandit massal seluruh Indonesia. Harusnya tanggal 8 masuk AdSense. Kalau udah di AdSense aman, walaupun di bandit tetap keluar duitnya. Kalau di AdSense. Ini ada yang nggak tumbang itu satu channel sampai sekarang masih hidup. Channelnya Suryo Kendelosi. Itu memang sakti orangnya yang punya. Ya kan? Kontennya juga sakti-sakti kayak nangkap tuyul bahkan kayak gitu. Itu nggak kena tumbang itu. Nggak kena bandit punya dia. Sampai sekarang masih lihat aja Suryo Kendelosi gitu kan. Itu ada. Terus ini tumbang ya, akhirnya bingung nih gaji 40 karyawan, udah hasilnya belum cair ya kan. Udah modal, yo beli handphone, yo beli alat, yo beli akun ya kan. Beli akun kan mahal, gitu. Ada juga punya akun teman ya kan.